Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fetiatul Zakia, saya dari PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas. Apa sih sebenarnya pendekatan dalam pengelolaan kelas itu? Pendekatan pengelolaan kelas ini adalah sebuah skill atau keterampilan seorang guru untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan ini adalah peran seorang guru yang sangat berkuasa dalam kelas. Maksudnya bagaimana? Sebisa mungkin anak-anak itu atau murid atau siswa-siswa itu bisa menghargai seorang guru atau bahkan lebih ditakuti karena guru adalah sosok yang berkuasa dalam kelas. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Nah, pendekatan ancaman ini bagaimana? Pendekatan ancaman ini adalah ancaman untuk siswa yang kurang bisa dikondisikan dengan melakukan menakut-nakuti atau bahkan menghukum ketika tidak bisa dikondisikan atau memang benar-benar gaduh dalam kelas, itu bisa dikeluarkan dalam kelas. Yang intinya adalah pendekatan ancaman di sini yaitu pendekatan untuk mengkondisikan anak-anak bahwa anak-anak itu terancam ketika tidak bisa dikondisikan. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Sama dengan pendekatan-pendekatan yang lain, pendekatan kebebasan ini hanya boleh dilakukan sesekali. Kenapa? Karena agar siswa itu tidak terfokus untuk takut kepada kita, tapi lebih bisa diarahkan untuk memang bisa dikondisikan dalam kelas, bukan untuk takut karena kita kejam atau jahat, bukan, tapi agar mereka itu bisa menempatkan diri, mana waktunya rame, mana waktunya KBM dan lain sebagainya. Pendekatan kelas yang keempat yaitu pendekatan resep. Nah, ini biasanya dilakukan kita sebagai guru atau pendidik, kita cukup mengikuti alur. Seumpama waktu awal masuk kelas itu ada yang namanya doa, kemudian mereview pembelajaran yang sudah atau yang sudah lalu, kemudian menambah materi, dan kemudian mengadakan evaluasi atau tugas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, itu yang namanya pendekatan resep. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Nah, pendekatan pengajaran ini guru hanya guru lebih terfokus kepada pembelajaran dalam kelas. Jadi tidak memberi banyak waktu untuk kosong atau istilahnya terlalu banyak break dalam kelas, itu lebih baik jangan. Jadi di sini dijelaskan atau disarankan bahwa pendekatan yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Nah, ini biar siswa itu atau murid-murid itu terfokus untuk melakukan atau menyimak atau bahkan mengikuti pembelajaran tersebut. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan perilaku. Nah, di sini dalam sebuah materi itu sedikit harusnya kita sebagai pendidik itu mencantumkan nilai-nilai atau nilai dasar agar peserta didik ini bisa merubah tingkah lakunya yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan apa? Yaitu dengan kita sebagai publik atau orang atau sosok yang diperhatikan itu kita yang memulai, jadi kita mencontohkan seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu pendekatan emosional atau hubungan sosial. Nah, di sini kita sebagai peserta didik, kembali ke poin 6, itu sebagai sosok yang dicontoh. Nah,
Dari situ sebisa mungkin kita yang membangun emosional yang baik dengan peserta didik kita. Dengan cara apa? Ya dengan kita menempatkan diri kita sebagai sosok dewasa atau bahkan seorang figur orang tua untuk peserta didik kita. Agar kenapa? Agar peserta didik kita ini tidak mengalami canggung ataupun takut, tapi lebih ke menghormati, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pendekatan proses kelompok dan juga pendekatan elektif. Kenapa saya jadikan satu? Karena pendekatan ini menurut saya adalah sebuah pendekatan yang berkesinambungan. Nah, pendekatan ini berhubungan dengan potensi peserta didik masing-masing. Nah, kenapa kok saya gabungkan dengan proses kelompok? Karena di sini kita benar-benar memperhatikan potensi juga kreativitas peserta didik kita agar mereka semua sama rata, tidak ada rasa minder atau saya satu kelompok dengan anak yang kurang bisa. Tidak seperti itu. Jadi mereka semua punya kesempatan yang sama. Karena belum bisa, kita jadikan kelompok dengan yang sudah bisa, hampir bisa. Nah, itu semuanya dibagi rata per kelompok. Jadi kita mengendalikan kelas tersebut, kita juga tidak kesusahan, seperti itu. Dari keterangan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan dalam pengelolaan kelas ini adalah hal yang sangat penting. Dari situlah kita dapat mengenal peserta didik kita. Kita dapat mengelompokkan peserta didik kita. Kita dapat mengetahui potensi anak didik kita agar mereka itu mengenal bahwa oh ternyata saya bisa ini, dan mereka melakukan atau mengendalikan potensi mereka dengan baik dan juga benar. Nah, dari situ peranan kita sebagai pendidik, kita bisa menguasai kelas tersebut. Nah, dari situlah akan tercipta kelas yang sangat kondusif. Kira-kira seperti itu. Jadi, semoga bermanfaat tayangan ini, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.